Halo Teknolovers. Dalam sebuah penerbangan khususnya pesawat tempur, seorang pilot bisa saja menyelamatkan diri saat pesawat mengalami kerusakan teknis. Sang pilot memiliki kursi pelontar, di mana kursi ini dijadikan sebagai wahana penyelamat bagi penerbang. Nah, jika tiba-tiba terjadi kecelakaan di udara, entah dari teknis atau terkena serangan rudal lawan, maka pilot akan melakukan pendaratan dari udara menggunakan parasut dari kursi lontar. Sampai sini timbul pertanyaan nih, bagaimana bisa pilot selamat dengan serangan langsung dadakan ke arah pesawat yang tengah dijalankan? Biar gak penasaran, ketahui cara kerja kursi lontar dalam tayangan berikut. Disimak yuk. Tapi sebelum lanjut, klik tombol subscribe dan aktifkan bel notifikasi, karena teknologi populer akan hadir menyuguhkan informasi menarik yang pastinya untuk menambah wawasanmu. Sebelum kita mengetahui cara kerja dari kursi lontar, ketahui dulu nih sejarah kemunculannya. Penggunaan kursi lontar kebanyakan dipakai pada pesawat tempur, sedangkan untuk helikopter masih terbilang jarang. Hal itu karena bobot kursi lontar yang umumnya pada kisaran 90 kg dinilai cukup berat bagi helikopter. Belum lagi baling-baling rotornya yang menyulitkan proses pelepasan kursi lontar, serta autorotasi juga tidak bisa dilaksanakan jika berada pada ketinggian di bawah 300 meter. Sementara helikopter biasanya terbang sangat rendah. Lantas, bagaimana dengan pesawat sipil yang sejauh ini banyak mengalami kecelakaan udara? Nah, untuk pesawat sipil juga masih belum diterapkan karena teknologinya, penggunaan kursi lontar bila dilakukan tidak tepat dapat membahayakan penggunanya. Penemuan kursi lontar sendiri dilatar belakangi adanya upaya penyelamatan penerbang pada masa perang maupun di luar perang. Skill penerbang dengan segudang pengalaman ingin diberikan perlakuan lebih dalam hal penyelamatan. Angkatan Udara Jerman Luftwaffe dan Royal Air Force Inggris pada Perang Dunia Kedua disebut-sebut memiliki manajemen penyelamatan penerbang yang cukup baik. Pengujian kursi lontar pertama diterapkan pada pesawat Angkatan Udara Jerman Heinkel He-119 sekitar tahun 1940-an. Di mana kursi lontarnya dibantu dengan tekanan udara. Sayangnya tidak ada prestasi dari uji coba yang dilakukan. Barulah 24 Juli 1946 oleh Bernard Lynch, karyawan perusahaan Inggris Martin Baker, rela dilontarkan dengan kursi lontarnya dari ketinggian 2.600 meter dengan kecepatan 253 km per jam dari pesawat tempur Gloster Meteor. Nah, sejak itu kursi lontar Martin Baker menjadi populer di seluruh dunia. Dari sejarah kemunculan kursi lontar, prinsip kerjanya ternyata cukup rumit. Kerja kursi lontar mengikuti bentuk kokpit pesawat tempur. Pada kokpit pesawat tempur klasik di mana atap dan kaca depan terpisah, sebut saja F-5 Tiger II dan MiG-29 Fulcrum atau pesawat latih jenis Hawk 100. Sang pilot duduk di belakang kaca depan tebal yang menahan angin dan benturan di udara. Atapnya tipis sehingga kursi lontar bisa langsung menembusnya. Jika kursi lontar diaktifkan, maka timbul api yang memecahkan atap dalam pecahan-pecahan kecil yang ditiup keluar untuk menjauhi pesawat sehingga kursi lontar dapat meluncur dengan aman. Sedangkan pada model F-16, atap dan kaca depan kokpit menyatu sehingga cukup kuat menahan benturan. Dalam penggunaan kursi lontar, ketika kursi lontar diaktifkan, atap terlontar ke udara sebelum kursi lontar meluncur. Dari laman Wikipedia menjabarkan langkah-langkah peluncuran kursi lontar secara umum. Pertama, penumpang menarik tuas di dekat kursi pilot yang menyebabkan sinyal listrik membuka kunci kanopi atau kaca penutup pesawat. Alat peledak pertama menyala selama sabuk pengaman dan sabuk kaki mengencang secara otomatis dalam 0,2 detik, kemudian kursi mulai berakselerasi. Nah, di sini gaya gravitasi maksimum mencapai 17 gravitasi. Sehingga dalam waktu singkat, pilot harus dapat menopang 17 kali berat badannya. Kedua, kabel peledak pun lepas dan motor roket pada kursi lontar mulai berjalan. Pada 0,25 detik setelah awal peluncuran, motor roket akan habis terbakar. Ketiga, setengah detik setelah pergerakan kursi, parasut stabilisasi lepas. Parasut kecil menarik parasut besar keluar, seraya kecepatan terbang kursi lalu menurun. Keempat, 1,5 detik setelah start, penerbang pun dilepaskan ke udara, sementara pesawat mendarat menghantam tanah. Pada saat yang sama, daya tarik stabilisasi lalu diteruskan ke payung besar. Nah, yang kelima,
Selama parasut besar mengembang, kursi bakal menahan muatannya dengan pelekat. Jika parasut sudah membuka, maka kursi lepas dengan cepat. Ketika waktu turun, kursi masih bisa menyetel paket penyelamat, sehingga rakit penyelamat otomatis tertiup bila harus mendarat di atas air. Pelampung renang bisa ditiup saat kursi lepas. Setelah mengetahui prinsip kerja kursi lontar, kalian penerbang sangatlah dibutuhkan. Sebab jika penggunaan kursi lontar yang salah, dapat berakibat fatal. Di antaranya dapat menyebabkan cedera di punggung, terutama untuk kursi lontar tipe awal. Kursi lontar Assist2 yang diterapkan pada F-16 memiliki kekuatan 12 kali gravitasi saat peluncuran. Kekuatan ini bisa menimbulkan kerusakan tulang belakang. Belum lagi kemungkinan besar mengalami luka-luka akibat aliran udara saat pilot melontar. Menarik tuas pelontar dengan tidak sengaja pun bisa membuat pilot terlontar ke atap hanggar. So, sebelum melakukan operasi tempur, para pilot dan teknisi wajib melakukan pengecekan secara detail kesiapan pesawat. Sekarang sudah pada tahu kan cara kerja kursi pelontar? Semoga bisa menambah wawasan kamu. Jangan lupa like, share, dan tinggalkan komenmu di bawah. Sampai jumpa di video selanjutnya. Thank you for watching.